Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran. Setelah kemarin kita belajar tentang komponen pembelajaran, hari ini kita lanjutkan dengan materi e-learning. Simak video presentasi yang disampaikan oleh teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang e-learning. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Sylvia Aryani, dengan NPM 20 40 60 40 10 dan teman saya Heldina dengan NPM 20 40 60 40 22. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu kedudukan e-learning, bahan belajar berbasis e-learning, pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning, piranti-piranti pendukung e-learning, dan pengembangan pembelajaran e-learning. 1. Kedudukan e-learning. Pengertian e-learning menurut para ahli yaitu 1. Menurut Michel, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. 2. Menurut Darin E. Hartley, e-learning adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Secara lebih spesifik, dapat diuraikan beberapa ciri dari pembelajaran e-learning yaitu e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberi penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional, model belajar klasikal, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. E-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi atau konten dan mengembangkan teknologi pendidikan. Kapasitas pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada bentuk konten serta alat penyampaian informasi atau pesan-pesan pembelajaran dan gaya belajar. Bahan belajar berbasis e-learning. Munir mengemukakan bahwa konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori 1. Adaptive Learning Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. 2. Preferred Modality Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas belajar yang berbeda. Sebagian siswa memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar, sebagian yang lain memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat, dan sebagian siswa yang lain cenderung memiliki modalitas pemahaman melalui mendengar dan melihat. 3. Cognitive Flexibility Theory mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif bila mana para siswa menggunakan proses belajar dengan cara non-linear. Hal ini bermakna bahwa suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek dan domain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang berupa perangkat lunak e-learning yang dipersiapkan hendaknya tidak menyerupai metafora buku yang cenderung linear atau berurutan dari segi pendekatan dan penyampaiannya. 3. Pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning. Pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning
Melalui situs Wikipedia 2008 dikemukakan beberapa pendekatan pedagogik yang diterapkan dalam e-learning, yaitu yang pertama, instructional design, di mana pembelajaran lebih terfokus pada kurikulum atau kurikulum fokus yang dikembangkan dengan menitik beratkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua, social constructivist, merupakan pendekatan pedagogi yang pada kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blogs, wiki, dan aktivitas-aktivitas kolaboratif online. Yang ketiga, Laureates conversational model, merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitik beratkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung secara luas. Yang keempat, cognitive perspective, menitik beratkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima, emotional perspective, lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran, seperti motivasi, engagement, model-model permainan, dan lain-lain. Yang keenam, behavior perspective, menitik beratkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Model pembelajaran dalam bentuk ini, misalnya bermain peran atau penerapan role-playing, dan penerapannya di dalam aktivitas-aktivitas nyata lapangan. Yang ketujuh, contextual perspective, difokuskan pada penataan faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Bentuk-bentuk nyata model ini seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaboratif, dan sebagainya. 4. Piranti-piranti pendukung e-learning. Sistem teknologi yang tersedia dan dapat dipergunakan di dalam e-learning antara lain: 1. Classroom Response System, Discussion Boards, Podcasts, Virtual Classroom, email, games, PDAS, Collaborative Response System, Portfolios Text Chat, Screen Chats, Educational Management System, Educational Animation, Computer Aided Assessment, Electronic Performance Support System. 5. Pengembangan pembelajaran e-learning. Pengembangan pembelajaran e-learning. Proses pengembangan sampai pada penggunaan bahan belajar sesuai dengan alur pada gambar di samping dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul atau menginformasikan suatu pengembangan bidang keilmuan. Untuk itu diperlukan konten dan situs sebagai tempat pengampunan konten. 2. Pengembangan konten dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. 3. Setelah konten selesai dikembangkan, maka proses pemindahan konten ke dalam bentuk situs dilakukan oleh perancang situs atau web designer dan pengembangan situs atau web developer. Perancang situs bertugas merancang bentuk tampilan konten agar menarik, sedangkan pengembang situs bertugas mengembangkan konten yang telah dirancang agar mudah diakses. Yang keempat, proses akhir yang dilakukan adalah memasukkan situs ke dalam jaringan internet atau mengupload. Kesimpulan, e-learning merupakan salah satu wujud nyata perubahan besar, kalau tidak dikatakan revolusi di dalam kemajuan teknologi pendidikan. Ketika perkembangan selanjutnya guru dan siswa dapat belajar dengan bantuan media cetak, menyebabkan proses belajar dapat berlangsung meskipun siswa dan guru tidak berada pada tempat dan waktu secara bersamaan karena adanya bantuan modul-modul belajar. Melalui media komunikasi elektronik ini, di samping banyak nilai tambah, keunggulan atau kelebihan, mengharuskan pula kita untuk mengkaji berbagai faktor yang tidak dapat hadir bersamaan dengan komunikasi online tersebut, terutama berkenaan aspek-aspek pedagogis. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh teman kalian. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk mempermudah proses diskusi. Terima kasih.